Ini adalah kelanjutan dari Diari Anak Baru. Bagaimana dengan plot twist yang ada di dalamnya? Ayo tonton terus ya. Aruna tahu ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu, ia menuliskan semuanya di dalam diarinya. Tentang pesan di loker, percakapan di perpustakaan, dan rasa curiganya terhadap Dapa. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memperhatikan gedung sekolah dan akhirnya melihat satu tempat yang tampak mencurigakan. Ruang musik yang jarang dipakai. Saat jam istirahat, ia mengendap-endap ke sana. Pintu tidak dikunci. Dengan hati-hati, ia masuk dan melihat sekeliling. Ruangan itu berdebu, seolah sudah lama tidak digunakan. Tapi ada sesuatu di meja sudut ruangan. Sebuah buku tua dengan sampul lusuh. Saat ia membuka halaman pertama, jantungnya hampir berhenti. Itu bukan sekedar buku biasa. Itu adalah diari milik seseorang. Seseorang yang tampaknya pernah mengalami sesuatu yang buruk di sekolah ini. Di halaman pertama, tertulis sebuah kalimat yang membuatnya bulu kuduknya berdiri. Jika kamu membaca ini, berarti kamu dalam bahaya. Tangan Aruna bergetar saat membalik halaman pertama buku itu. Tulisan dalamnya samar. Beberapa kata tampak luntur seperti terkena air. Tapi satu hal yang jelas, ini bukan sekedar diari biasa. Aku pikir aku bisa melupakan semua ini, tapi ternyata tidak. Sekolah ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang orang kira, dan aku adalah salah satu korbannya. Aruna menelan ludah. Siapa pemilik dari ini? Apakah ia masih ada di sekolah ini? Atau sudah pergi? Atau lebih buruk lagi? Di tengah rasa takutnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia buru-buru menutup buku itu dan bersembunyi di balik lemari alat musik. Pintu ruang musik terbuka pelan. Siapa di sana? Suara itu terdengar familiar. Dapa? Aruna menahan napas. Kenapa Dapa ada di sini? Apakah dia juga tahu sesuatu? Aruna menunggu hingga Dapa pergi. Sebelum keluar dari ruang musik dengan cepat, diari itu ia bawa pulang. Malamnya, ia membaca lebih dalam. Beberapa nama disebut di dalamnya, termasuk nama yang masih ada di sekolah saat ini. Gilang dan Nadine, dua orang dari geng populer. Mereka tampaknya punya hubungan dengan peristiwa misterius yang terjadi tahun lalu. Esoknya, Aruna mencoba mendekati Gilang dengan pura-pura meminjam catatan pelajaran. Saat ia menyebut soal peristiwa tahun lalu, wajah Gilang langsung berubah pucat. Kamu dengar dari mana soal itu? Tanyanya tajam. Aku cuma penasaran, kata Aruna berusaha tetap tenang. Jangan ikut campur kalau gak mau bernasib sama kayak... Gilang buru-buru menghentikan ucapannya. Seperti siapa? Saat itulah Aruna menyadari satu hal. Pemilik diari itu mungkin bukan sekedar seseorang yang penuh mengalami hal buruk. Mungkin dia adalah seorang yang sudah tidak ada lagi di sekolah ini. Aruna tahu ia semakin dekat dengan kebenaran, tapi juga semakin dekat dengan bahaya. Dapa terus mencoba mendekatinya, bahkan lebih sering daripada sebelumnya. Sore itu, saat Aruna sedang berjalan pulang, seseorang menarik lengannya ke sudut yang sepi. Kamu harus berhenti menyelidiki ini.
kata Nadine dengan suara rendah. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Nadine menggigit bibirnya tanpa ragu. Kamu gak akan percaya kalau aku cerita, tapi satu hal yang pasti, sekolah ini menutupi sesuatu, dan kalau kamu terus menggali, kamu bisa menjadi korban selanjutnya. Jantung Aruna berdegup kencang. Apa maksud Nadine? Siapa sebenarnya berbahaya di sekolah ini? Dan yang lebih penting lagi, apa yang terjadi pada pemilik diari ini?